Hai semuanya. Jadi di sini kami akan berbincang-bincang terkait mengapa sih partai politik kiri itu tuh sangat susah muncul di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini kira-kira kalian udah tahu belum apa sih partai politik kiri itu? Nah, jadi di sini partai politik kiri itu tuh yang berhaluan ideologi sosial dan seringkali kritis terhadap sistem kapitalisme. Jadi dia itu tuh mengedepankan kesetaraan sosial dan mendukung kesejahteraan rakyat serta mendukung hak-hak individu dan kelompok minoritas. Dikarenakan kelompok minoritas ini tuh terkadang diabaikan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi politik kiri itu tuh biasanya melibatkan kepedulian orang-orang di masyarakat ini nih. Nah, kira-kira di sini tuh teman-teman tuh tahu nggak sih kenapa sih partai politik kiri itu tuh sangat susah di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman saya di sini tuh akan menambahkan materi tersebut. Silakan. Oke, nah yang pertama itu kita bakal bahas dari segi sejarahnya dulu. Dimana kalau dari segi sejarah itu tuh berkaitan erat banget sama peristiwa yang terjadi di tahun 65. Tapi sebelum itu kita tahu kan kalau sebelum Orde Baru, paham kiri itu memiliki masanya tuh lumayan signifikan. Jadi sebenarnya nggak seperti sekarang yang hampir nggak ada sama sekali. Di sebelum Orde Lama itu lumayan signifikan masanya. Nah, terutama adanya PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar blok komunis dengan jutaan anggota. Namun, karena ada percobaan kudeta pada tahun 1965 yang dilakukan oleh anggota PKI ini, di mana pada tahun itu mereka berusaha untuk mengganti ideologi Indonesia yang dulunya Pancasila jadi ideologi komunis. Akhirnya pada saat dimulainya rezim Orde Baru, segala hal yang berkaitan dengan komunis itu tuh langsung dieliminasi, langsung dilarang. Oleh karena itu jadi salah satu kayak bukti sejarah kenapa sih paham kiri itu sampai sekarang masih sulit diterima, bahkan tabu karena ada trauma sejarah terhadap itu sendiri gitu loh. Kayak mungkin ada korban dari anggota komunisnya itu sendiri, jadi sampai sekarang masih sulit diterima karena trauma masa lalu juga dan karena adanya pencobaan kudeta penggantian ideologi tersebut. Jadi dia tuh masyarakat tuh jadinya udah takut gitu ya, iya, kalau misalnya ada partai politik kiri. Betul. Karena kan dari sisi sejarahnya seperti itu ya. Mungkin katanya komunis itu terlalu indah buat diwujudkan, padahal mereka kayak memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, buruh-buruh begitu. Iya, tapi karena PKI-nya salah jalan ya. Mungkin karena track recordnya udah buruk kali ya. Pengkudetaan itu yang membuat masyarakat pasti jadi trauma. Apalagi kita tahu tuh kalau kita dari dulu pernah belajar tentang 7 pahlawan reformasi. Terus setiap tanggal 30 September diputarin film-film itu yang kayak apa ya, itu jadi kayak doktrin juga sih buat masyarakat, tambah takut lagi nih sama PKI karena filmnya kan serem banget tuh. Ya, terima kasih Lida sudah menambahkan tentang. Nah, jadi makanya partai politik kiri di Indonesia tuh sangat susah diterima di masyarakat dikarenakan dari sisi sejarah yang sudah dijelaskan oleh teman saya Lida ini. Nah, mungkin teman-teman yang di depan ada mau penambahan tentang kenapa sih partai politik kiri itu susah diterima di lingkungan masyarakat. Kalau dari aku, menurut stigma ya, arti kiri itu kan sebenarnya luas ya, kayak ada sosial demokrat, progresif, terus sampai komunis yang nggak semuanya itu ekstrim. Tapi kalau masyarakat Indonesia dengar kata kiri itu malah makin dipersempit jadi komunisme. Jadi mereka itu kayak takut akan kiri, namun di sisi lain itu perlakuan mereka itu kayak komunis yang percaya akan demokratis. Kayak tentang keadilan, kesetaraan, padahal itu kan hak-hak yang diperjuangkan oleh kaum komunis dulunya.
Kayak sebenarnya tuh kelakuan mereka tuh udah kayak kaum kiri, tapi waktu ngedengar kata PKI mereka itu jadi fobia. Ini gara-gara Orde Baru yang membentuk simbol kita harus memusuhi PKI dari berbagai hal yang berkaitan dengannya. Karena pada saat Orde Baru itu mereka memisahkan politik sama rakyat. Karena bagi Orde Baru itu politik itu kebisingan dan biangnya itu adalah partai politik. Makanya dari itu PKI itu kayak dimusuhi gitu. Nah, jadi fobia kiri itu betul kata Lida, disebarkan melalui film, media massa, kurikulum sekolah itu juga ada. Jadi urusan politik itu menurut mereka urusan elit dan masyarakat itu nggak boleh ikut campur. Jadi Makanya masyarakat tuh jadinya kayak udah terdoktrin nih kalau misalnya partai politik kiri ini tuh udah serem ya. Iya. gara-gara ya udah tadi kan kita nanamin lewat film yang selalu diputarin, sama kurikulum juga mengajarkan buat kayak kita semakin takut sama kata kiri itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Eja. Nah, mungkin di sini Sandi bisa nambahin nih tentang partai politik kiri. Oke. Mungkin aku bakal jelasin dari aturan politik modern ya. Kenapa sih partai kiri ini susah muncul di Indonesia? Nah, jadi ini kenapa susah muncul bukan karena trauma sejarah aja, tapi karena aturan politik modern ini yang membuat ideologi kiri ini hampir musnah. Nah, karena secara hukum semua partai ini wajib berasas Pancasila. Nah, sedangkan dalam ketetapan MPRS 24 tahun 1966 ini masih berlaku sampai sekarang dan melarang penyebaran komunisme serta ideologi yang dianggap dekat dengannya, sehingga partai kiri harus bergerak dalam ruang abu-abu, jadi kayak nggak langsung terlihat di publik ini, dan karena mereka takut rawan disalahpahami gitu. Makanya seperti yang kita tahu kayak nggak ada benar-benar partai kiri yang ada Muncul, secara langsung gitu loh, yang benar-benar menyatakan dirinya gitu loh. Nah, lalu di saat yang sama ini pembentukan partai ini punya aturan yang berat sekali. Nah, karena semua kepengurusan partai ini harus punya kepengurusan di hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan bahkan kecamatan. Seperti yang kita tahu, partai kiri ini kan nggak mungkin punya kepengurusan yang sama di 100% di provinsi, 80% di kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Dan itu susah diwujudkan sama partai kiri. Nah, sementara partai kiri ini kan muncul secara tradisional, mungkin dari gerakan masyarakat atau mungkin gerakan mahasiswa yang bahkan mereka gak punya modal besar buat menjadi partai yang bisa mengurus dalam kecil aja ya. ya daerah gede gitu. Nah, sampai juga dalam sistem pemilu sendiri ini punya yang namanya parliamentary threshold. Nah, ini juga mempersulit partai kecil buat lolos ke parlemen. Nah, membuat ideologi minoritas ini seperti tadi yang dikatakan sama Eja ini kayak makin sulit buat dapat ruang buat mengutarakan haknya gitu, seperti itu. Nah, lalu juga ada regulasi modern seperti Undang-Undang Ormas sama Undang-Undang ITE yang turut membuat penyebaran gagasan kiri ini harus sangat berhati-hati agar gak dianggap bertentangan sama orang-orang. Padahal sebenarnya aman-aman aja, cuman karena stigma tadi sama sejarah, track record mereka, jadi ya dianggap harus berhati-hati dalam penyebaran kiri ini. Nah, sementara juga seperti yang kita tahu, hampir seluruh partai besar merebut nasionalis moderat yang aman dan sesuai dengan Pancasila, sehingga ruang buat partai kiri ini nggak ada, kosong gitu ya. Iya, kosong, nggak ada buat tempat ngisi gitu, karena sudah diisi sama partai-partai besar. Lalu ditambah lagi juga karena gerakan kiri ini belum cukup solid secara organisasi dan untuk menghidupkan partai berbasis massa yang seperti besar, seperti partai-partai besar lainnya kan. Mereka juga masih takut-takut nggak sih? Betul. Nah, meskipun begitu, ide-ide kiri ini tetap ada dalam kebijakan bernegara. Meskipun sebagai partai politik mereka ini nggak muncul, tetapi ide-idenya tetap ada. Seperti itu. Jadi dengan kata lain partainya itu nggak ada, tapi ideologinya tuh masih kita pegang. Iya, gitu. betul sekali. Padahal ya masih ada kayak dampak kayak
karena mereka peduli tentang kesetaraan sosial dan rakyat kecil. Cuma ya mereka karena sudah ada yang tadi disahkan dari kayak undang-undang, dari TAP MPR, jadi mereka buat mengisi itu makin sulit. Ya, makin sulit. Oke, terima kasih Sandi atas penjelasannya. Mungkin di sini akan dilanjut sama Sauki nih. Kira-kira Sauki ada opini apa nih tentang partai politik kiri ini? Oke, baik. Nah, di sini aku akan jelasin nih sedikit bagian akhir, yaitu bagian ide-idenya. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih sama teman-teman. Nah, partai kiri ini kan sudah didoktrin nih, jadi takut orang untuk mengikutinya. Tapi di sisi lain ternyata ide-idenya itu masih digunakan sampai sekarang. Ya, nah yang pertama itu ada beberapa kayak seperti jaminan sosial atau kesejahteraan publik. Nah itu seperti contohnya tuh kalau sekarang tuh seperti BPJS. Nah kan BPJS di Indonesia tuh kayak memperluas BPJS tuh kayak nggak cuman untuk rakyat bawah saja, tapi juga rakyat atas juga dapat. Jadi semua kalangan masyarakat dapat. Ya, semua kalangan dapat tuh jadinya ya kan. Nah, kemudian selanjutnya tuh kayak seperti pajak progresif atau distribusi kekayaan. Nah ini kayak seperti di Indonesia tuh kayak seperti mendukung pajak pendidikan. Nah kayak seperti kartu KIPK. Nah pendidikan kan. Nah seperti itu. Jadi kayak mendukung pendidikan di Indonesia itu sendiri. Kemudian itu ada lagi yang namanya hak-hak pekerjaan. Kayak seperti hak-hak pekerjaan tuh kayak seperti di Indonesia ini mendorong pekerjaan tuh untuk mendapatkan hak-haknya kayak tingkat bawah, kayak seperti petani, kayak seperti tukang-tukang itu kan juga dia harus dapat haknya kan karena dia bekerja juga. Nggak cuma ada kesenjangan. Iya, nggak ada kesenjangan, nggak mesti harus yang kayak kerja di kantoran aja yang dapat penghasilan, tapi yang di bawah juga harus dapat penghasilan. Nah kemudian kemudian tuh ada pendidikan atau kesehatan gratis itu kayak seperti yang tadi ya kan, KIPK atau BPJS. Kemudian yang terakhir nih yaitu adalah kesetaraan gender nih, ya kan, yang harus diperhatikan sekali nih kalau agak sensitif ya kan, apalagi gender-gender yang itu ya kan. Dulu kan sangat dikucilkan sekali ya. Makanya sampai ada hidup perempuan yang berlawan. Nah itu makanya tuh harus ada kesetaraan gender ya kan. Kalau di Indonesia ini kan banyak sekali gender-gender harus disetarakan. Nah seperti itu. Karena kebanyakan patriarki dari zaman dahulu ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak tadi ide-ide tadi tuh dari kiri, cuman kayak dikemas lagi dalam bahasa Pancasila sama mengutamakan kesejahteraan rakyat. Iya betul. Sebenarnya partai kiri itu udah dikemas baru di Pancasila tadi. Cuma mereka itu susah beroperasi di lingkungan masyarakat dikarenakan hal-hal tadi yang tadi kan dari TAP MPR. Jadi mereka tuh takut untuk menyuarakannya lagi. Jadi yang mungkin yang kita sekarang lihat ini adalah ide-idenya, meskipun partai politiknya memang kita nggak ada. Ya. Kan bisa dibuktikan berarti ada kesalahpahaman besar kan. Kita bilang aja kan, stigma, lagi-lagi stigma ya. Ada juga undang-undang yang kayak seakan-akan mempersulit buat hidup kembali. Betul, dikarenakan ya masyarakat jadinya ujung-ujungnya takut sama hal-hal yang terkait kiri. Oke. Kira-kira semoga teman-teman yang nonton video ini tuh paham akan penjelasan dari kenapa sih partai kiri itu tuh susah muncul di lingkungan masyarakat. Nah, baik, kita tutup pembicaraan kami sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.